Firman, oh, penalti bu. Firman diganjal dari belakang. Namun kurang jelas apakah kakinya Firman yang menyangkut di kakinya sendiri atau ada ganjalan dari belakang tadi bu. Ya, lihat tayangan ulang. Kita berharap bahwa ada tayangan ulang, tapi saya pikir memang ada gangguan di sini dari ya. Saya pikir ini sebenarnya bukan pertama bahwa ini kita lihat kena bola sebenarnya dan Firman terlambat. Jadi ini bukan penalti menurut saya karena Firman dalam posisi terlambat ketika dia akan melakukan shooting. Ini gangguan biasa dan bukan gangguan sebenarnya, kecuali berbeda kalau misalnya gangguan itu dilakukan dari belakang. Agak debatable saya pikir. Ada kekecewaan di kubu Persik Kediri ketika pelanggaran tadi terjadi dilakukan oleh Asep Berlian, namun kondisinya tidak terlalu mutlak bahwa itu pelanggaran di kotak penalti. Tendangan penalti ini akan dihadapi oleh Vladimir Vujovic, mengarah ke gawang Sandy Firmansyah. Sudah melakukan ancang-ancang Vladimir dan melalui tendangan penalti Vladimir Vujovic di menit ke-67 berubah kedudukan. Ya, bagaimana kita lihat sebuah eksekusi penalti yang sangat tenang dari Vujovic dan sangat tenang sebagai pemain belakang. Penempatan posisinya juga sangat bagus, tendangannya tidak keras tapi akurat, sama sekali tidak diduga oleh tadi Firmansyah tadi, sudah dalam posisi jatuh yang tidak tepat tadi. Manajer Umuh Muhtar langsung memanjatkan doa syukur setelah gol pertama di pertandingan ini. Kita lihat cukup taktis, pelan namun mengarah ke sudut yang kosong dari gawang Sandy Firmansyah ke kiri, sedangkan Firmansyah mengarahkan badannya ke kanan. Ya, ini sebuah kelebihan tersendiri tentu untuk pemain belakang. Dia mengambil eksekusi penalti sendiri. Biasanya ada Firman Utina, sebenarnya ada Kolibali atau Ferdinand Sinaga. Tapi ini Djulur Vujovic, gol kedua dia untuk Persib Bandung. Sebuah selebrasi, ada kelegaan. Dan setelah ini saya pikir tensi akan menjadi lebih meninggi. Persik Kediri mungkin akan lebih berani untuk keluar. Sementara Persib Bandung bola. 75 menit sudah berjalan. Pertandingan babak kedua, Persib 1, Persik Kediri 1. Gol tadi oleh Vladimir dari titik penalti. Supardi sudah lakukan kotak penalti. Umpan, tendangan langsung. Paket tadi Bung. Start tampaknya Bung. Ya, saya pikir ini yang menarik bagaimana dua pergantian yang dilakukan oleh Coach Jajang terbilang cukup efektif. Atep sentuhan pertama dan kemudian melakukan sebuah tendangan keras mengarah gawang. Sementara sebelumnya ketika Coach Jajang memasukkan Ferdinand Sinaga juga langsung berubah sangat positif. Dua peluang, dua ancaman diciptakan oleh Ferdinand Sinaga dan saya pikir masuknya Ferdinand juga membuat fokus pemain belakang dari Persik Kediri agak sedikit menjadi longgar dan terpecah sehingga Firman sempat tadi dia harus sempat terjatuh di kotak penalti. Penguasaan bola yang baik oleh Ferdinand Sinaga. Masuknya tadi umpan dari Atep kepada Ferdinand Sinaga. Perebutan bola Konate. Supardi Nasir beradu dengan Anwarudin, bolanya keluar. Firman, 4 lemparan ke dalam. Supardi dibayang-bayangi. Arianto. Firman coba melakukan lob ball ke arah kotak penalti, namun arahnya tidak jelas. Asep Berlian putus di kaki M. Kofi. Ini Supardi Nasir. Tony. Atep menunggu di sebelah kiri. Ini Atep.
Atep, kita mainnya 2 pemain. Pada Firman. Atep sendirian. Ada Atep. Jibril sendiri. Lepas. Apa yang terjadi, Bu? Jibril hanya tinggal berhadapan dengan Sandy Firmansyah. Tidak ada yang menjaga, Bu. Lalu bolanya mampu diblok oleh Sandy Firmansyah. Iya, di luar penampilan yang sangat bagus dari Sandy Firmansyah, tidak panik, sangat tenang menutup pergerakan dari Coulibaly, tidak terlalu banyak gerak. Tapi ini adalah aksi yang dilakukan oleh Atep sebagai pembuka ruang. Ini dia, kita lihat. Sangat kosong, tidak ada yang menjaga, tidak ada yang mengganggu. Hanya Sandy yang tadi yang berada di depannya, tapi juga bola tidak bisa dikonversi menjadi gol. Firman Utina menghadapi tendangan sudut. Angkat kotak penalti. Tinju tadi oleh Sandy. Dan Konate. Lambung di atas mistar gawang. Tendangan spekulasi oleh bahkan Konate tadi. Tensi mulai meninggi, Persib mulai ada sebuah kepercayaan memegang pertahanan dan fokus dari para pemain belakang Persib Kediri juga sedikit mulai melonggar. Beberapa peluang, beberapa ancaman berhasil diciptakan oleh Persib Bandung. Jauh lebih baik dibandingkan dengan apa yang mereka lakukan di babak pertama. Masuknya Atep juga sangat positif, masuknya Ferdinand Sinaga juga sangat impresif. Dua pemain yang memberikan warna, dua pemain yang memberikan perbedaan, dua pemain yang membuat permainan Persib Bandung lebih hidup, lebih berwarna dan lebih berbahaya. Atep kiri. Firman sebelah kiri. Angkat kotak penalti. Sinaga mencetak gol kedua untuk Persib Bandung. Ini yang dibutuhkan oleh Persib Bandung. Satu gol pembuka, lalu kemudian akan melaju gol berikutnya. Ferdinand Sinaga 3 peluang, 1 gol. Luar biasa pemain ini, 9 gol dia berikan untuk Persib Bandung. Ini selalu dibutuhkan, selalu dirindukan, selalu dipuja oleh Boboto. Ferdinand Sinaga. Pengendalian emosi yang dilakukan oleh Ferdinand Sinaga menghasilkan gol kedua untuk Persib Bandung. Tidak mampu ditangkap oleh Sandy Firmansyah. Umpan dari Firman Utina tadi, posisi yang sangat tepat. Ya, ini yang diharapkan dari seorang Firman Utina. Bagaimana dia lebih banyak membuka ruang, bagaimana dia lebih akurat dalam mengirimkan umpan. Dan jauh lebih baik, memang jauh lebih punya ruang. Penampilan dari Firman Utina sangat baik, dia mengirimkan asis pada Ferdinand Sinaga. 9 gol Ferdinand Sinaga, pemain yang memang memiliki dua wajah kadangkala, mudah terprovokasi, cetak gol demi gol untuk Maung Bandung, untuk Boboto. 81 menit, kedudukan sementara 2-0. Jibril menguasai bola. Ada Atep di sebelah kiri. Konate. Ada pelanggaran. Handball tampaknya. Bola mengenai tangan dari Makan Konate. Dua gol, 1 gol lagi maka akan menyamai apa yang mereka catatkan atau apa yang dicatatkan oleh Persib Kediri, Persib Bandung ketika mereka mengalahkan Persib Kediri di Stadion Brawijaya. Ketika itu Persib berhasil mencetak 3 gol, menghancurkan Persib Kediri dengan skor 3-0. Sekarang tinggal 1 gol lagi. Masih ada 7 menit di waktu normal pertandingan babak kedua. Anwarudin dari sebelah kiri, umpan ke kotak penalti, mampu dikuasai dengan mudah oleh Made Wirawan. Tidak terlalu banyak bekerja Made Wirawan di pertandingan kali ini. Satu-satunya penyelamatan terbaik yang dilakukan adalah ketika memotong umpan dari pergerakan dari para pemain Persik Kediri tadi di awal babak pertama atau di babak pertama dari Denny Saputra yang berhasil diintercept dan dipotong dengan sangat baik oleh Made.
Taufik dan Taufik tenang langsung. Masih di luar target sasaran. Tendangan cukup keras dari M. Taufik tadi. Ya, bola kecil seperti ini yang memang harus banyak dilakukan oleh kubu Persib Bandung. Karena ketika pemain Persib mendapatkan bola, maka para pemain belakang dari Persib sendiri selalu berpikir bahwa bola mungkin akan dipakai untuk melebar atau diarahkan sedikit melebar, dan itu memunculkan ruang di tengah. Sangat sering ada ruang-ruang. Sulman Utina. Jadi kita juga bagaimana Taufik mendapatkan ruang itu. Tony, umpan. Jibril, Tony, memanfaatkan umpan di Tony Sucipto di menit ke-84, mengkonversi gol menjadi 3-0. Tepat analisa dari Bung Paru tadi, 3-0 dan 3-0 di Kediri di 12 Februari 2014 lalu. Ya, kita lihat bagaimana Koli Bali akhirnya membayar semua kegundahan yang dilakukan oleh Boboto. Membayar keraguan, pergerakan yang sangat baik, crossing yang sangat ideal, Tony Sucipto, dan kemudian finishing yang luar biasa dari Koli Bali setelah membuat satu peluang emas. Sekarang dia tidak menyanyiakan umpan crossing dari Tony Sucipto. Apresiasi harus diberikan kepada Atep karena umpan terobosan yang diberikan kepada Tony Sucipto tadi melakukan crossing dan diselesaikan oleh Jibril Kolibali melalui sundulan ke sudut kanan gawang Sandy Firmansyah. Kegembiraan dari wajah Jajang Nurjaman dan langsung digantikan Jibril Kolibali. Ini menjadi gol kedua Koli Bali di pertandingan ketika menghadapi Persik Kediri. Koli Bali di pertandingan pertama dia juga mencetak 1 gol. Sebelumnya adalah Ahmad Juprianto, kemudian juga ada Atep yang mencetak gol ketika pertemuan di putaran pertama. Menarik pertandingan kali ini. Haryono langsung menggantikan Jibril Kolibali, pencetak gol ketiga